Allahumma antal malik la ilaha illa anta. Di bacaan doa iftitah itu banyak, jadi tidak perlu menyalahkan orang. Maka kata para ulama-ulama dulu, orang itu yang senang menyalah-nyalahkan orang itu referensi kitabnya, ngajinya, ilmunya cuma satu itu yang senang menyalah-nyalahkan orang. Tapi kalau semakin banyak kitab yang dipelajari, semakin banyak hadis yang dibaca, mereka tidak akan menyalahkan orang. Orang itu semakin tambah alim, mereka tidak akan menyalahkan orang. Sama kita mau ke pasar, kalau tahu jalan, nggak pernah nyalahkan orang lain. Mau kemana sampai mau ke pasar? Kok lewat sini? Oh iya sampai. Sama dengan itu. Karena tahu jalan banyak, mereka tidak menyalahkan. Nah karena tidak tahu jalan, nyalahkan itu buntu, tidak sampai aja. Nah kayak gitu. Nah ilmu juga begitu, kalau referensinya banyak, kitabnya banyak yang dipelajari, semakin banyak hadis yang dipelajari, mereka tidak akan menyalahkan orang lain. Ya kayak kemarin ada takbir Allahu Akbar, tangan sudah begini, ada yang tangannya di atas begini, ada yang tangannya di bawah pusat, ada yang tidak sedang sama sekali. Nah itu tidak perlu kita salahkan, karena memang Rasulullah juga pernah melakukan hal yang seperti itu. Dan bagi orang yang tidak pernah ngerti salah yang benar begini, ada lagi satu contoh. Seperti kakinya ingat yang menyalakan bukan kaki. Sholat itu tak baca alladzi fatara sama Allah. Ingat jadi masyarakat itu boleh mau bikin lurus begini boleh. Memang kadang-kadang ada yang bikin lurus, kenapa? Untuk kalau baris itu sudah baris sudah saya contohkan coba pagi-pagi. Ini baris sholat. Kan kita kalau sholat seringan gini kan. Gini apakah salah? Tidak. Cuma begini menghias kita terbuka. Ini ada terapi. Nah, ini ada terapi. Kalau gini sholatnya gitu apa? Tidak. Kakinya ini geser. Orang sholat itu kan katanya sawu subuh fatum, paling atas di atas subuh ini dalam sholat seluruh sudah bisa. Rapat kan bahasa enggak? Rapat gini. Rapat juga kakinya rapat. Ini gini, terus ini gini. Rapat gini. Kalau nggak gini nggak sah, ada yang mengatakan begini. Memang kata-kata rapat ya rapat begini. Kalau kita kan nggak rapat. Kita kalau sholat masalah kaki nggak jadi masalah. Mau dirapatkan gini boleh. Kalau sama gini, rapat gini nggak apa-apa. Yang penting tetap. Nah, ini kan tetap rapat. Contoh. Ada yang mengatakan, kalau kaki kan begini, sholatnya tidak di. Ada yang begitu. Tapi kenyataan yang namanya orang tegak itu kan macam-macam. Ada orang yang kakinya nggak bisa diginiin. Ada kalau yang diginiin sininya sakit. Tapi memang ketika orang sholat begini, tegaknya selalu begini, hampir sini jadi masalah. Kalau begini, ini memang mengatakan ada terapinya. Kemudian sholat lagi rukuk. Rukuk itu kan kita kalau tegaknya begini, terus kemudian tangan begini. Ini lurus terus ini rasanya tertarik. Jadi rukuk itu juga termasuk ada terapi. Ada terapinya. Artinya kita ini melihat orang yang kondisi sholat kayak apapun tidak perlu menyalahkan. Karena memang ada yang bentuknya macam-macam. Jadi semakin tambah ilmu, tidak semakin menyalahkan orang. Bahkan semakin tambah ilmu, semakin khawatir untuk dirinya sendiri. Yang paling enak gimana? Ya orang
orang yang nggak ngerti apa-apa. Tapi orang yang ngerti apa-apa itu rugi. Allahumma ya Allah anta bermula-mula al-maliku itu raja, raja di atas raja. La ilaha tidak ada Tuhan yang berhak disembah itu wujud illa anta kecuali Tuhan. Kenapa sih para ulama memaknai la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah itu wujud? Tapi kalau hanya sekedar la ilaha illallah itu berarti ada Tuhan yang lain. Kalau la ilaha illallah dimaknai tidak ada Tuhan yang berhak disembah, berarti mungkin Tuhan yang lain ada. Menurut mereka kita tidak menafikan, tapi yang paling berhak disembah hanya Allah. Anda bermula Tuhan Rabbi itu Tuhan saya, wa ana ali bermula saya abduka itu hamba Tuhan bila akhir. Kata-kata wa ana abduka, bahwa orang sholat itu mengakui bahwa dirinya itu hamba Allah. Kalau mengakui dirinya hamba Allah, semuanya kecil. Yang besar hanya Allah. Yang di depan kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawat juga pada hadis siapa muslimun, siapa imam muslim. Wa an Abi Hurairah dan wa fi riwayatin, dan di dalam salah satu riwayat lahu milik imam muslim, anna dzalika sesungguhnya qaulun nabi, yakni perkataan Nabi wajihan dari fatur samawati wal ard, itu fi sholatil lail, dilaksanakan di dalam sholat malam. Yang sering terdengar kata-kata wajihan dari fatur samawati wal ard dalam hadisnya Imam Muslim, Nabi itu menyuarakan itu waktu sholat malam. Waktu sholat malam. Maka kenapa sih Nabi itu sering kali ada kata-kata yang tidak dikeraskan? Nabi itu takut kalau itu dikeraskan, Nabi hambanya mengatakan itu wajib. Itu paling takut. Maka sampai sholat tarawih Nabi itu cuma 3 malam, nggak sampai 30 malam, 29 malam nggak sampai. Karena Nabi takut terhadap umatnya kalau nanti sholat tarawih itu dikatakan wajib. Padahal fadilahnya sholat tarawih itu luar biasa, termasuk sholat malam. Sholat malam itu fadilahnya luar biasa. Orang mengatakan fatahajjat bihi nafilatan lak asa rabbuka ayyul akhir qawma mahmud pada. Orang yang sering sholat malam itu punya keistimewaan, akan diberikan oleh Allah tempat yang tertinggi di sana. Sana itu, pokoknya sana itu. Pokoknya di sana nanti akan diberikan oleh Allah maqam mahmud, bahkan di dunia. Maka usahakan kalau bangun setengah 4 malam. Ini masih ada waktu, setengah 4 sudah waktunya mepet. Karena sekarang subuh masih bisa setengah jam 4:43 saja. Jam 4 itu pun baru masih bisa melaksanakan qiyamul lail. Bisa sholat tahajud, bisa sholat hajat, bisa sholat taubat. Nah, di saat kita mau melakukan sholat malam itu, kalau jam 12 mungkin agak kejauhan, kita bangun jam 3, wudhu, ibu-ibu juga begitu, wudhu, habis wudhu sholat dulu, baru ke dapur. Dan tolong bapak-bapak kalau habis wudhu, bangun wudhu dulu, ibunya diajak wudhu, ajak sholat dulu sendiri-sendiri, walaupun nggak jadi makmum imam, sholat sendiri, sholat hajat, sholat tahajud dan sebagainya, mendoakan dirinya dan mendoakan keluarga, anak-anak, orang tuanya. Setelah itu baru ngomong dengan istrinya, ditolong dalam kopi. Jangan kalau langsung bangun tidur, cek-cek motor, kopi dulu. Ini kan ada kadang-kadang bangun tidur, kopi sudah dibuat belum? Tidak, jangan. Wudhu dulu, habis wudhu sholat hajat atau sholat tahajud atau sholat apalah, sholat malam ini kan. Habis sholat malam, usahakan ini nggak sunnah, nggak wajib. Kalau berdoa itu di saat sujud, assalamualaikum, assalamualaikum, doa dulu, baru wiridan. Sujud, bukan sujudnya sholat, sujud tersendiri di tengah malam minta kepada Allah. Karena di saat sujud itu adalah kita paling dekat kepada Allah Subhanahu wa
Yang bisa bahasa Arab, tahu artinya, silakan. Tapi kalau bahasa Arab nggak ngerti artinya, lebih baik bahasa kita. Kita tahu artinya. Masuk bahasa sendiri nggak tahu artinya kan nggak lucu. Ya Allah, saya minta ampun. Minta ampun itu apa? Masuk nggak ngerti. Ketika kita berdoa, pakai bahasa sendiri. Apalagi tengah malam atau di sepertiga malam, pasti Bapak Ibu nangis. Maka ketika sholat malam itu lampu mati, walaupun jam 3:30, walaupun jam 4, matiin lampunya. Seakan-akan kita menghadap Allah, seakan-akan kita berada di alam barzah. Minta kepada Allah, jangan lampu diterangi. Kalau sholat takut nanti kalau ada nyamuk besar atau apa, udah usah takut. Kita ketika sholat itu kan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada hal yang lain, contoh ibu bapak kok selama malam tidur ditemui oleh gurunya, atau malam tidur kita mimpi ngaji sama itu adalah ada masalah dalam diri kita, mungkin ada apa yang kita tinggalkan. Datangnya itu mengingatkan, ada zikir yang kita tinggalkan, ada wiridan sholat yang tidak kita lakukan. Itu biasanya didatangi oleh guru, didatangi oleh ulama. Mungkin ada dosa pula yang kita lakukan kecil tapi terus-menerus. Itu juga bisa tahu-tahu datang. Itu karena teguran supaya kita semakin tambah semangat. Itu teguran. Jadi ketika ada mimpi ditemui oleh orang bercoba, ditemui oleh guru kita, itu dosa. Berarti datanya beliau menegur saya, mengingatkan saya agar saya selalu tambah rajin, selalu tambah mantap, tambah yakin, dan tidak meninggalkan wadifah yang dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Abu Hurairah? Karena ada Abi Hurairah sahabat perawi hadis yang paling banyak riwayatnya Abu Hurairah. Wa kana, dan ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara, tatkala takbir siapa Nabi sholat di dalam sholat. Nabi Muhammad setelah takbir itu Allahu Akbar. Jadi ketika takbir ini jangan Allahu Akbar sudah selesai begini. Saumpama ada sedekah ya, Allahu Akbar. Ya, tadi saya contohkan begini. Ini takbir ini tidak perlu dimasalahkan. Sama ada orang Allahu Akbar gini toh. Ini jangan disalahkan. Karena sahabat juga pernah hanya Allahu Akbar gini aja sampai selesai. Jadi ketika takbiratul ihram baru dari Allahu Akbar itu begini. Ada yang Allahu Akbar gitu. Ada yang Allahu Akbar begini. Ada yang Allahu Akbar agak ke atas. Hanya begitu. Ini juga nggak boleh disalahkan. Karena memang itu sudah pernah dilakukan oleh para orang-orang dahulu, para orang-orang yang pernah melihat sholatnya Rasulullah. Karena sholat itu Rasulullah kan mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalau kita kan nggak ngerti gimana sholatnya Rasulullah, mengikuti orang-orang dahulu. Sama guru-guru kita mengajari Allahu Akbar dulu, kita gini. Kalau guru-guru kita sudah mengajari Allahu Akbar begini, ya silakan. Begini ya silakan. Kalau ternyata guru-guru ngajari yang begini, ya tidak apa. Nanti terus kita sholat kok kayak mau pacaran. Tidak boleh, karena itu ada tingkah sholat. Yang penting adalah antengnya badan, antengnya hati. Itu yang paling penting. Nggak sholat kok begini Allahu Akbar. Ini terapi hatinya. Jadi tidak boleh. Memang Allahu Akbar itu anteng. Masalah tangan, bentuk tangan jangan dipermasalahkan. Ada di masjid ribut dulu itu gara-gara bentuk senjata.
Betul saudara, itu marah-marah. Itu gak benar itu. Aliran apa itu? Gak pakai aliran. Sholat itu karena ajaran. Yang begitu ya boleh, yang begini ya boleh. Maka kalau Bapak lihat kan seringkali ada orang sholat yang tangannya begini kan. Ya begitu tuh ya nggak usah disalahkan. Terus biarin. Namanya seragam. Orang yang begini toh, ya biarin. Masalah ini adalah tidak wajib dan bentuknya macam. Nah, yang sunnah itu kalau bisa kita lakukan sesuai dengan apa yang kita lihat oleh orang-orang dahulu, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Setelah takbir sakata diam siapa Nabi bunihatan halis sebentar. Selesai takbir Allah Nabi diam, enggak mengucap apa. Di satu yang lain tetap Allah Akbar, ada tambahan bacaan. Tapi diamnya Nabi ini nanti ditanya oleh sahabat, Nabi kok gak Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim, kok gak baca itu langsung kok mandek. Sahabat bertanya, nanti sahabat ada pertanyaan sahabat. Qabla ayat Qur'an oleh yang Nabi qabla ayat Qur'an sebelum tidak membaca siapa Nabi yang membaca Fatihah. Sebelum Nabi membaca Fatihah itu diam sejenak. Allahu Akbar, diam sejenak. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Fasa'altu, maka tanya siapa saya kepada Nabi. Abu Hurairah tanya kepada Nabi, kok tadi setelah takbir Nabi kok diem? Kok gak dengar saya baca apa Nabi? Faqala, maka bersabda siapa Nabi? Aku bersabda siapa saya? Kata Nabi, aku diem tadi wahai Abu Hurairah. Bukan diem saja, tapi aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta minal masyriq wal maghrib. Silakan kalau habis Allahu Akbar yang mau kabirah silakan, yang mau baca Allahumma ba'id baini ya silakan. Ini yang saya katakan doa iftitah itu bentuknya macam-macam. Ada yang wajah wajhiya dari fatur samawati wal ardh, ada yang Allahumma ba'id baini, dan itu dilakukan oleh Nabi. Nah, hal begitu tidak perlu diayal-ayal. Yang mau kabirah silakan, yang mau Allahumma ba'id baini ya silakan. Yang penting kita ibadah ada tuntunan. Jangan sampai kita sholat tidak ada tuntunannya. Allah Maha Akbar. Tidak ada tuntunannya. Allah Maha Besar. Pakai bahasa Indonesia tidak ada tuntunannya kan. Sholat itu adalah lughatul Quran, bahasa Al-Quran. Orang Inggris yang pakai bahasa Al-Quran, orang Jepang yang pakai bahasa Al-Quran, orang Cina pun juga pakai bahasa Al-Quran. Tetap Allah Akbar. Kalau pakai bahasa sendiri-sendiri wah bahaya. Dalam masjid ini Allah Maha Akbar, Allah Maha Kuda. Maka bahasa sholat itu bahasanya satu. Maka di sholat itulah menyatukan manusia dari mana saja, dari suku bahwa dari suku, dari daerah manapun jadi satu dalam sholat. Bahasanya satu, gerakannya satu, jadi sama. Allahumma ya Allah ba'id, semoga menjauhkan Tuhan baini di antara saya, wa baina khotoya, dan di antara kesalahan saya. Ya Allah, tolong jauhkan aku antara diriku dan kesalahan-kesalahan. Artinya mohon jauhkan kami dari kesalahan. Nah, itu doa yang dibaca oleh Nabi. Bukan yang tadi ada wajah itu, ada yang ini. Kamu seperti perkara ba'atta yang telah menjauhkan Tuhan bainal masyriq, di antara timur, wal maghrib, dan antara. Jauhkan kami
kesalahan-kesalahan seperti itu menjauhkan antara timur dan barat, karena timur dan barat tidak pernah satu. Sampai kapanpun timur dan barat tidak pernah satu. Artinya kita minta kepada Allah, ya Allah, jangan sekali-kali kesalahan itu nempel pada, jauhkan dari aku. Tapi ternyata namanya manusia, ya tetap ada salah. Kita tidak bisa menyalahkan orang manusia. Manusia itu tetap salah. Al-insan mahal khata. Manusia. Baik-baik orang tetap ada kesalahan. Baca Al-Quran, pintar dan baca Al-Quran. Makhrajnya luar biasa. Mungkin satu ayat benar semuanya. Ayat berikutnya ada yang kepleset juga. Sepintar-pintarnya tupai melompat, pintar tupai melompatnya luar biasa, tapi ternyata juga jatuh. Itulah kondisi dunia. Maka dunia itu tidak ada yang benar. Ketika benar dikit jangan menyalahkan orang. Contoh kita masuk masjid, sholat terus, ada orang yang belum sholat tidak sholat. Sholat dong, masuk neraka kamu. Jangan. Kalau ngajak jangan bawa-bawa neraka. Pak, ayo sholat, kita ini sudah tua, umur sudah tua, sudah dekat dengan mati. Bekal kita apa nanti? Karena sholat adalah pertanyaan yang pertama. Hidup itu dibuat oleh Allah, tujuan adalah untuk ibadah. Jangan langsung, sholat, nggak sholat neraka kamu. Nggak kerja mama. Apakah yang sholat tidak masuk neraka? Bisa jadi yang sholat masuk neraka karena sholatnya nggak karena Allah, karena sholatnya karena sesuatu. Tapi ibadah itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak bisa serta-merta langsung awal karena Allah. Ternyata segala sesuatu itu butuh proses. Hari ini sholat ke masjid karena nggak enak dengan tetangga. Maksud sih tetangga saya ke masjid cuma saya kok nggak enak dengan tetangga itu kan karena manusia, bukan karena Allah. Kedua nggak enak lagi, ketiga nggak enak lagi. Lama-lama bukan karena manusia, karena Allah. Maka segala sesuatu memang butuh dipaksa. Kita paksa dulu. Setelah kita paksa memang berat, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama ketagihan, dan ketika kita meninggalkan menyesal. Memang seperti itu. Apapun masalahnya timbul, contoh-contoh kecil aja. Pertama orang rokok itu mesti rokok. Sok karena teman, sok karena siapa. Terus akhirnya kebiasaan. Walaupun masih batuk-batuk, kebiasaan terus akhirnya ketagihan. Nggak punya rokok, daun pun jadi. Ibadah juga seperti itu. Kalau ibadah itu pertama kita paksa, karena memang budaya ibadah paksa. Mau sholat malam berat sekali, apalagi air dingin yang dipaksa dingin-dingin kita berangkat ke kamar mandi wudhu. Sudah habis wudhu, nengok meja ada kopi dulu deh. Tahu-tahu ngomong udah jadi sholat, malam lagi udah selesai. Paksa sholat dulu, paksa lagi, selama 1 bulan dipaksa. Habis itu terbiasa. Habis terbiasa, kita ketagihan terus melakukan karena nikmat. Setelah itu kita menyesal, rugi ketika ketinggalan. Seperti ibadah apapun, kayak ngaji. Ngaji itu adalah jalan membuka pintu surga. Semakin banyak itu besok di akhirat kelak pintu surga yang kita lewati, tinggal kita mau pilih yang mana. Dan nggak pernah ngaji, nggak pernah dapat pintu surga yang kita cari-cari. Wong ibadah itu intinya adalah untuk mendapatkan kenikmatan akhirat. Kalau dunia pengen kenikmatan dunia, ya kerja. Nggak kerja nggak ada. Maka sampai pernah saya tidak marah dengan pemuda. Tangannya diangkat minta kepada Allah, ya Allah tolong aku kasih rezeki, tolong aku kasih rezeki. Nggak dikasih, nggak mau kerja. Maka ada ikhtiar, tawakal. Kerja itu ikhtiar, tawakal itu doa. Dan itu kita lakukan. Ya ke masjid, habis ke masjid, kemudian waktunya ke ladang, kita berangkat ke ladang.
urusan dulu berangkat jam 6 sudah buka toko. Dia bingung jam 6 siapa yang mau beli? Gak ada. Datang ke seorang kiai. Kok dagangan saya buka udah pagi tetangga itu lari saya udah laris. Kata kiai, kamu sholat duha dulu, habis sholat duha berangkat ke buka toko. Ternyata betul habis sholat duha buka toko lancar usaha. Nah kalau bagian tukang sayur gimana? Jam 2 sudah di pasar. Ya biarin jam 2 ke pasar, tapi jangan lupa sholat malam dulu ke pasar. Nanti waktunya subuh sholat subuh. Habis jualan selesai tetap lakukan sholat duha kalau bisa itu subuh. Akhirnya orang tadi setiap ke pasar itu jam 7 selesai sholat duha baru berangkat ke pasar. Dibuka pintu pasarnya dengan bukaan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kata-kata Bismillah ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka sampai hadis Rasulullah mengatakan kullu ibadillahi tadaru illa bi bismillah fa huwa aqwa wa aqwa. Setiap perkara yang baik tidak diawali dengan bismillah itu putus dari rahmatnya Allah. Kalau Bapak teladan itu mau untuk saat awal bismillah itu tidak perlu setiap untuk itu bismillah satu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Terus mau dia gitu sekali aja. Gak usah setiap kata Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tambah bagus ya. Tapi kan nanti kecapean. Bismillahirrahmanirrahim. Satu dari awal. Karena sesuatu yang baik tidak diawal dengan Bismillah itu terputus dari rahmatnya Allah. Akhirnya buka toko habis jam 7 habis sholat duha buka toko Bismillahirrahmanirrahim. Lancar. Luar biasa. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu doa yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Allahumma ya Allah naqdini, semoga membersihkan Tuhan pada saya. Naqdini, semoga membersihkan Tuhan pada saya. Semoga membersihkan Tuhan pada saya. Min khotoya, dari kesalahan saya. Setelah takbir minta kepada Allah jauhkan kami dari kesalahan. Yang kedua, bersihkan Allah kami dari kotoran-kotoran dosa-dosa kesalahan saya. Kama yunakko, seperti olehnya dibersihkan apa al-thawbu, apa pakaian al-abyadu yang putih dibersihkan minat danasi dari kotoran. Bersihkan kami ya Allah dari kesalahan, dari kotoran sebagaimana Engkau membersihkan, sebagaimana pakaian-pakaian yang putih dibersihkan dari kotoran, seperti baju yang dicuci. Allahumma qsim, Allahumma ya Allah irsini, semoga mencuci Tuhan pada saya. Mencuci min khotoya, dari kesalahan saya, dicuci bil ma'i, dengan air, wasalji, dan es salju, wal bardi, dan air dingin. Nah, ketika kita melihat Rasulullah selesai takbir membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, tetapi Allahumma naqqini min khotoya kama yunaqqa thawbul abyad min ad-danas. Allahumma qsilni min khotoya bil ma'i wal thalji wal barad. Itu menandakan bahwa orang yang melakukan sholat itu dosa-dosanya dibersihkan oleh Allah. Maka sholat itu tanpa minta ampun, sholat itu mengampuni dosa. Sholat aja itu mengampuni dosa. Sholat itu menandakan menghambakan diri kepada Allah. Maka kita membacanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, setelah itu diam, Allahumma ba'idni baina khotoya, dan seterusnya. Allahu Akbar, ada yang membaca kabiro, mengatakan Allah paling
setelah takbiratul ihram, itu ada doa yang dibaca dengan pelan-pelan. Jadi dia perlu dikeraskan Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Kalau itu yang keraskan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran yang kencang. Itu disuruh membacanya pelan-pelan karena Nabi saat itu tidak ada suaranya. Boleh kencang itu hanya anak TK, anak SD, anak TPI karena baru menghafalkan. Kalau anak-anak jangan diajarin pelan-pelan, harus suara. Nah, di TPI masih Allahu Akbar kabira kencang karena memang supaya mereka hafal. Nah, kalau pas sholat itu bacanya tetap pelan-pelan. Wa fil hadis dalilun ala annahu yaqulu hadza dzikr baina takbir wal qiraah, dibaca pelan. Wa an amru dan dari Umar radhiyallahu anhu, Umar dan dari Umar radhiyallahu anhu, anna usna Umar karena ada siapa Umar. Yaqulu itu berkata siapa Umar. Sayyidina Umar kalau sholat setelah takbiratul ihram membaca subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa anta. Tadi awal katakan bacaannya beda. Maka kita tidak perlu menyalahkan. Pokoknya Allah tidak perlu menyalahkan. Terus gimana? Hidup itu lakukan diri kita sendiri. Sudahkah kita benar atau belum? Tidak usah nyalah-nyalahin. Kalau ada yang salah, kalau ngomong loh, Pak, sini sebentar. Baju salah kancing bincang. Oh, baju belum bincang itu. Jangan. Panggil dulu. Sini. Ini kamu kancing baju gimana? Salah. Pak, saya lihat tadi surat bacaan Fatihahnya kok bolak-balik. Tadi saya lihat alhamdulillahirabbil alamin, terus walhamdulillahi alaihim waladhdallin, terus kemudian iya karena itu negurnya selesai, ditegur sendirian. Ojo ditegur di hadapan orang banyak, pelan-pelan. Terus kemudian ada kadang-kadang membaca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibaca qala Rasulullah, itu kan salah untuk Rasulullah, Rasuli dibacain. Itu kalau anak itu jangan dimana dia ada nyala di omong ketika salah diomongin sendiri. Jadi kalau nggak sama hanya tadi baca Allahumma barik baik. Nah kok aku bacanya subhanaka Allahumma bihamdika. Oh iya, aku kan ikut guru saya bacanya itu karena belum tahu hadisnya ini. Nah aku juga ikut guru saya bacanya ini. Oh enggak, itu salah, yang benar begini. Ya enggak, itu salah, yang benar jangan. Kalau kita mau baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah, ini sudah kita baca sendiri. Kalau orang lain yang ada yang baca Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, itu enggak apa-apa. Doa jangan suruh sama. Kalau sandalnya salah, satu merah, satu hijau, nah itu memang salah, diingatkan. Kalau beda, nggak apa-apa. Mau beda, jadi tidak perlu kita menyalahkan orang lain. Oh, itu kok sedekatnya begitu. Ada yang takbir Allahu Akbar diangkat gini, ada yang cuma Allahu Akbar, ada yang begini. Wih, salah itu takbir kok begini? Jangan biarin. Kita sebenarnya justru ada seperti itu mendapatkan ilmu yang banyak. Berarti ada yang begini, ada yang begini, ada yang juga begini. Berarti tingkat sholat itu macam-macam. Ada yang sholat begagal, ya jangan salah. Sholat begini. Ada yang sholat cuma begini, begini Allahu Akbar begini aja. Ada yang Allahu Akbar begini. Ojo disalahke. Kalau memang nggak suka cukup ojo bodoh. Mungkin dia mereka ini masjidnya mau ngake, jadi ojo dicilik no. Ojo. Itu ya ojo di saat itu. Gitu. Kan ada Pak, yang sholat yang gagal atau apa ya no.
Itu tika sholat. Kalau sendirian nggak apa-apa, begini. Kalau orang banyak roda dikecilkan boleh, tapi jangan saat sholat. Gimana sama sholat? Gak kau betul jangan. Nggak boleh. Karena kita juga menjaga perasaan. Dan salahkah sholat seperti itu? Tidak. Cuman berbeda dengan kita. Maka ketika ada perbedaan itu jangan langsung difonis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma subhanaka maha suci Tuhan. Allahumma ya Allah bihamdika, dan dengan memuji Tuhan. Tabaraka maha berkah apa ismuka, apa nama. Sampai Sayyidina Umar mengatakan tabaraka ismuka. Ternyata namamu itu Allah memberkahi. Nah maka orang Indonesia karena nama Allah memberkahi, membacanya Allah, Allah, dikirnya Allah, 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 Allah. Ada yang setelah Allah, 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 kemudian itu ya jangan disalahkan. Itu artinya kembali kepada engkau, 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 engkau. Saking yakinnya asalnya hanya Allah, 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 Allah. Sudah saking mantapnya bernama Allah sampai yakin. Saking dekatnya. Itu orang pikir, ya jangan disalahkan karena kan beda dengan kita, lalu kita salahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala dan maha luhur apa jadduka, apa ketinggian Tuhan. Allah itu memang paling tinggi. Wala ilaha, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah siapa ghairuka, siapa selain Tuhan. Rawat cerita pada hadis siapa Muslim, siapa Imam Muslim bisa nanti mengkutip dengan sanad yang putus. Ada yang mengatakan al-hakim qad shahha sanadun min Umar. Jadi kalau dari Imam Hakim sanadnya sah dari sini. Sanad hadis itu juga ada yang mengatakan ini sahih, ini tidak, ini dia mengatakan sahih, konteks dan sebagainya. Namanya banyak rawi. Wadarukum. Sayyidina Umar juga pernah dengar wakana sallallahu alaihi wasallam idza staftaha shalah qala subhan. Sayyidina Umar pernah dengar Rasulullah itu sholat, pas baca takbir, selesai takbir membaca subhanallahumma wa bihamdi. Ada seperti itu. Wa lahu, dan sesamanya hadis Sayyidina Umar an Abi Sa'id, dari Abi Sa'id marfu'an ali hadis marfu'an al-khamsah wa fihi, dan itu di dalam hadis wakana, dan ada siapa Ibnu Mas'ud yaqulu, berkata siapa Ibnu Mas'ud, ba'da takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram. Ibnu Mas'ud kalau setelah takbir Allahu Akbar tidak pakai takbirah, tidak pakai Allahumma ba'id baini wa baina khotoya, tidak pakai subhanaka. Nah, lalu bacaannya apa Ibnu Mas'ud? Dia membaca a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Aku mau perlindungan siapa saja billahi pada Allah, as-sami'i, yang mendengarkan perkataan baik pelan maupun keras, al-alimi, yang mengetahui. Minasyaiton, mohon perlindungan minasyaitoni, dari syaitan, ar-rajimi, yang dilimpari. Wa min hamzihi, dan dari godaan setan. Wa nafrihi, dan tipu daya setan. Wa nafrihi, dan tipu daya setan atau kesombongan setan. Wa nafsihi, maknanya juga sama, rayuan setan. Dibaca beda bacaan a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Maka ketika ada orang yang sholat Bapak Ibu, Allahu Akbar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, dia mengeraskan, biarin, berarti mengamalkan amalnya Ibnu Mas'ud.
Jadi ada ta'awudnya. Ta'awudnya cuma dimaksud pelan. Ada orang yang merasa oh sudah ya. Apakah batal sholat dan tidak? Tidak batal. Ini ikut Ibnu Mas'ud. Kan ada orang sholat Allah Akbar. Kan ada pernah dengar kan? Lihat itu mengikuti dawuhnya Ibnu Mas'ud. Yang lain Allahu Akbar setelah baca-baca pelan-pelan terus Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bacaannya keras, ada yang Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang langsung begini. Dia jangan disalahkan. Karena dia membacanya pelan-pelan. Kenapa? Gurunya dulu bacanya pelan-pelan karena ikut. Ilmu itu bisa. Ilmu itu ada sandaran ke sini sampai Rasul. Jadi walhasil Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, semakin banyak pengetahuan orang itu tidak akan mudah menyalahkan perbuatan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha wallahu a'lam. Masih ada 5 menit kalau Bapak ada yang tidak silakan. Kalau enggak ya tidak apa-apa, kita lanjutkan sarapan, kita baca doa sholawat dulu. Doa umumul ibadah. Doa itu adalah puncaknya ibadah. Kalau puncak itu berarti pol akhir kan, pol tinggi berarti kalau naik gunung, puncak itu pol atas berarti pol terakhir. Berarti doa dilakukan setelah selesai. Seumpama Bapak malam itu sholat tahajud, tambah sholat hajat, ditambah sholat witir. Tidak perlu setiap selesai sholat ini doa. Karena apa? Sholat itu doa. Sholat itu sendiri sudah doa. Tahajud, hajat, witir, selesai witir lah berdoa. Nah, mau doanya tadi yang bagus, mau sujud langsung selesai assalamualaikum, mau doa sambil sujud boleh. Mau langsung angkat tangan gini juga boleh. Nah, mohon maaf, doa itu tangannya dibuka. Kalau angkat tangan, tangannya dibuka. Doa muslimin ilallahi mirfa'iyatan, tangannya diangkat, waktah kafai dibuka telapak tangannya. Begini doanya minta pada Allah, kalau gini ini. Ngapunten, jangan berdoanya ini. Hadza laisa du'aul mu'min walakin du'aul kafir. Begini ini bukan doanya orang mukmin, doanya orang kafir. Kalau gini hanya kita lakukan hormat kepada orang lain. Seumpamanya ada orang perempuan bersalaman dengan kita coba gini. Ini hanya hormat. Tapi berdoa tidak. Iftah kafai, buka telapak tangan. Namanya doa itu begini. Kok begini? Ini apa? Hanya mengingatkan saja. Mau kita minta kepada Allah kok ditutup tangan. Ya jangan ditutup, buka apa mana? Doanya gini. Apa tadi? Jangan apa isi. Jangan gini, Allahumma ya gini. Itu enggak boleh. Berdoa itu tangannya dibuka. Ini namanya keseriusan doa. Tangan diangkat, dibuka telapak tangannya. Jangan berdoa gini. Cuman gini itu namanya mau males, jaluk males, butuh tapi nggak mau melakukan. Bersama dengan itu. Oke, kamu dah, kamu gini, kamu, hukum
imsak. Sebelum imsak. Atau bahkan imsak itu masih boleh. Karena orang bersahur itu di saat imsak itu masih boleh makan. Tapi jangan ada imsak makannya tambah kamu lagi. Tahu-tahu bertabuk, Allahu Akbar. Nah maka kita ini kan di rumah itu harus punya jam yang menunjukkan waktu sholat. Ketika kita tahu bahwa subuh itu jam 4.43, ya, jam 4.43 berarti sahur kita jam 4.40 itu masih boleh. Masih boleh makan. Lalu ternyata kok pas makan 1 bulan, Allahu Akbar, makan. Kalau masih imsak itu masih boleh. Artinya di saat imsak itu masih boleh melakukan sholat malam. Ya, maka gitu. Ngapunten Bapak Ibu mohon maaf atas segala kekurangan, segala kekhilafan, segala perhatian kami ucapkan ribuan terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru ya dzunub wa tasrihu ya al-qulub wa tantaliku ya al-usub wa tadinu ya su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub.